Hai, selamat datang kembali bersama gue Jisung. Di part kali ini gue akan menjelaskan ya hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan sebelum, sesaat, dan sesudah submit form beasiswa LPDP. Gue akan mengasihkan sedikit tips aja yang gue alami sendiri saat gue melakukan pendaftaran beasiswa LPDP di tahun 2021 di tahap 2. Gue jelaskan poin by poin. Poin yang pertama, mengisi semua persyaratan dokumen secara jujur dan rasional. Kemarin sempat gua buatkan tentang tips untuk bisa lolos seleksi administrasi. Teman-teman bisa lihat kembali videonya yang di part kemarin. Nah, di part ini gua ingin mengingatkan kembali teman-teman memastikan mengisi semua persyaratan dokumen secara jujur dan rasional. Karena begini teman-teman, ketika teman-teman sudah nanti masuk seleksi substansi atau wawancara, teman-teman itu akan ditanyai apa saja track record teman-teman selama kuliah, selama bekerja, atau selama berorganisasi itu seperti apa, dan nanti akan dilihat sesuai dengan isian form. Jadi mereka ini, para pewawancara ini adalah orang-orang terpilih yang diseleksi oleh pihak LPDP untuk melihat kemampuan teman-teman. Gua pribadi ya, masih bersyukur karena tesnya via Zoom saat itu untuk wawancara. Nah, bayangkan teman-teman, di tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi, itu melakukan tes secara tatap muka di hadapan 3 orang, dan bahkan ada yang kena mental seperti itu, bahkan sampai curhat nangis-nangis. Bayangkan jika itu terjadi juga di tahap yang sekarang, apakah teman-teman sudah siap atau belum? Karena mental teman-teman akan diuji di sana, dan itu adalah seleksi yang menentukan. Next gue bakal jelaskan ya bagaimana tahapan-tahapan dalam melewati seleksi tes bakat skolastik dan tes yang terakhir atau pamungkas, seleksi substansi dan wawancara. Poin yang kedua, memastikan semua isian sudah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan. Nah, pastikan ya teman-teman, isian subform demi subform yang dipersyaratkan, kolom demi kolom itu dicermati dan diisi, karena itu akan menjadi nilai tambah teman-teman kalau misalnya teman-teman ingin mendaftar di beasiswa ini. Dan memastikan juga hal itu rasional, karena teman-teman nanti juga akan dilihat. Misalnya teman-teman itu kopas, waktu wawancara juga kelihatan tuh, dipertanyakan juga apakah benar teman-teman itu punya kemampuan atau skill yang teman-teman tulis. Tujuan gue mengatakan tersebut bukan menggurui teman-teman, tapi sedikit sharing aja, karena ada pengalaman orang ini waktu di sharing di grup ya, itu lumayan cerdas ya, dalam artian cerdas ketika berargumen, ketika melakukan silang pendapat, itu sangat kompeten seperti itu. Tapi ternyata ketika pengumuman seleksi terakhir itu dinyatakan tidak lolos dengan alasan nilai tidak memenuhi, padahal secara nilai bakat skolastiknya segala macam. Nah, berarti ada hal-hal yang tidak bisa kita duga, itu bisa terjadi juga ketika di tahap terakhir, atau misalnya di seleksi administrasi ada yang kurang, atau misalnya menyalahi aturan, atau misalnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang ditulis, itu pasti akan ketahuan teman-teman. Nah, sebisa mungkin teman-teman itu sudah mengisi ketentuan dan persyaratan dengan baik dan benar. Poin yang ketiga, cross check semua dokumen yang diunggah itu tidak tertukar. Jadi teman-teman itu memastikan ya dokumen yang teman-teman unggah itu tidak tertukar. Nah, caranya gimana nih biar tidak tertukar? Caranya semua dokumen itu dinomori sesuai dengan urutan dokumen yang akan diupload teman-teman. Sudah dinomori, dinamai juga sesuai dengan dokumen. Sepanjang apapun itu silakan dinamai, jadi tidak akan tertukar teman-teman. Karena nanti ketika teman-teman sudah submit, teman-teman revisi itu akan susah, dan kemungkinan di reject itu bisa jadi loh. Baru administrasi udah di reject, kan nggak enak, nggak nyaman juga gitu. Udah tes bahasa Inggrisnya susah, nyari surat-surat rekomendasi, surat dari misalnya pembimbing akademik atau apapun itu kan nggak mudah juga, butuh effort menemui dosen-dosen yang bahkan misalnya 2-3 tahun lalu tidak pernah berkomunikasi ke kampus lagi. Nah, hal-hal itu juga diantisipasi juga dengan memastikan atau melihat dokumen-dokumen yang diupload tidak tertukar ya teman-teman. Kemudian melakukan submit sebelum jam server berakhir. Di banyak kasus di tahap-tahap sebelumnya, di saat gua mendaftar itu banyak curhat ketika malam sebelum jam server berakhir itu mereka berbondong-bondong untuk submit, dan yang terjadi server error dan tidak bisa submit. Ini terjadi karena overload teman-teman. Nah, saran gue pribadi, H-3 atau misalnya H-2 maksimal, teman-teman itu sudah submit dan memastikan semuanya sudah clear.
agar tidak terjadi overload dan teman-teman malah nggak bisa submit. Padahal potensi teman-teman untuk diterima atau lolos tahap selanjutnya sangat besar. Nah itu kan disayangkan, cuma masalah sepele justru teman-teman tidak bisa submit di seleksi administrasi. Kemudian nomor 5, memastikan nomor register muncul di form setelah submit. Ada beberapa kasus ketika teman-teman itu upload di hari terakhir atau detik-detik terakhir, nomornya itu nggak keluar teman-teman. Nomor register ini macam-macam ya, ada yang misalnya 05342/reguler/tahunnya/nomor dan sekian, itu ada beberapa nomor. Nah, kalau misalnya nomor itu tidak keluar, yang terjadi adalah teman-teman harus menanyakan lewat customer service online atau melalui email atau tiket bantuan. Nanti akan dibantu di sana. Dan itu juga pernah terjadi di banyak kasus ya teman-teman. Misalnya teman-teman nggak percaya, silakan teman-teman browsing, pasti ada yang curhat masalah itu. Kemudian yang keenam, mendownload dokumen surat pernyataan beasiswa LPDP. Jadi gini, ketika teman-teman nanti ternyata lolos di semua tahapan seleksi, ada masanya teman-teman itu dimintai surat pernyataan saat pertama kali submit, dan banyak dari teman-teman itu masih bingung, lah suratnya di mana? Perasaan waktu submit kemarin nggak membuat surat pernyataan itu. Surat pernyataan ini otomatis dibuat ya, jadi tanda tangannya secara digital dan itu diupload di form pendaftaran yang sudah disubmit dan dinyatakan lulus ya di seleksi akhir. Nah itu di sana teman-teman, silahkan teman-teman cari, mungkin di teman-teman yang lain yang membuat konten sejenis ada yang menguploadnya ya. Mungkin next gue bakal tampilkan screenshotnya aja seperti apa bentuknya. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting dari part yang ini adalah berdoa agar lolos dan mempersiapkan tes selanjutnya. Tidak ada salahnya teman-teman itu menunggu hasil dari seleksi administrasi, karena begini, seleksi administrasi itu kemungkinan 3 atau 1 bulan setelah teman-teman submit, karena banyak sekali dokumen yang masuk, bahkan bisa jadi itu bisa hingga 14.000, 16.000 dalam satu kali periode pembukaan pendaftaran seperti itu. Jadi pihak administrator itu kan juga mempertimbangkan banyak hal ya teman-teman, makanya yang keterima kok cuma misalnya 4.000 atau 6.000 orang, itu kan presentasinya lebih dari separuhnya kan. Nah teman-teman itu juga harus mengantisipasi hal seperti itu. Tapi nothing tulus saja seperti yang gue jelaskan sebelumnya, bahwa ketika kita mendaftar ya kita kan sudah berjuang semaksimalnya, ikhtiar semampunya seperti itu. Nah kemudian teman-teman juga harus mempersiapkan tes selanjutnya, dan itu imbang kok teman-teman tesnya. Tes bakat skolastik itu sama semua. Ini tesnya itu seperti tes CPNS ya, jadi teman-teman bisa belajar seperti numerik, anonim, sinonim, kemudian persamaan, ada yang namanya soal-soal yang berhubungan dengan penalaran. Nah seperti itu silakan teman-teman pelajari. Mungkin untuk contoh-contoh soalnya bisa teman-teman download di internet, itu juga sudah banyak yang share. Kalian tingkat yang menggeluti di bidang itu juga banyak juga yang share. Mungkin next bakal gue share juga ya linknya di kolom deskripsi. Untuk lebih mudahnya teman-teman itu sharing-sharing ini, gue saranin sih gabung di grup Telegram tentang beasiswa baik dalam negeri atau luar negeri ya. Nah itu ada di Telegramnya, untuk linknya silahkan teman-teman cari atau search di kolom pencarian di Telegram ya, karena kalau gue share link kayaknya gue belum nemu linknya, atau nanti misalnya ketemu linknya gue cantumin di kolom deskripsi ya. Jika teman-teman masih bingung, masih mempertanyakan banyak hal di sini, atau gue menjelasinya nggak jelas atau belibet, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar, atau misalnya malu atau untuk bertanya di kolom komentar, bisa juga tanya via DM Instagram, atau misalnya DM di Facebook, Twitter, LinkedIn, atau apapun. Silahkan, gue terbuka untuk membantu teman-teman. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman lain juga mendapatkan informasi yang seperti teman-teman lihat saat ini. Pastikan juga teman-teman juga sudah subscribe, nyalakan juga tombol notifikasinya agar mendapatkan update di setiap gue membuat video apapun di channel ini. See you next time.